kasih. Damai sejahtera bagi kita semua. Bulan Pelkes GPIB telah tiba. Keluarga besar GPIB kembali berkesempatan untuk menghayati dan meningkatkan semangat dalam melayani dan bersaksi. Memang mirip dengan tahun lalu. Bulan Pelkes tahun 2021 ini pun masih diwarnai pergumulan pandemi COVID-19. Meski demikian, kiranya kita semua tetap sehat, bersemangat, dan berhikmat dalam menjalani juga memaknai karunia kehidupan dari Tuhan. Selagi nafas masih ada, selagi tenaga masih Ia beri, hendaklah hidup kita dan keluarga terus berbuah demi memberitakan kasih-Nya dan demi mewujudkan damai sejahtera Kristus bagi seluruh ciptaan. Mari kita berdiri dan bersama mengagungkan Sang Tritunggal Maha Kudus. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Litani doa. Mari berdoa secara berbalasan. Terpujilah namamu ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Kini dan kekal selama-lamanya. bersama dengan keluarga besar GPIB di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Kami bersama memasuki bulan pelayanan dan kesaksian tahun 2021. Syukur kepadamu ya Tuhan. Mampukan kami memaknai dan mewujudkan pelayanan dan kesaksian yang semakin sesuai dengan kehendak Bapa, semakin meneladani kasih Yesus, semakin berkembang dan dibaharui oleh Roh Kudus. Tuhan, tolonglah kami. Tumbuhkanlah solidaritas serta tindakan nyata kami, khususnya dalam mendukung saudara-saudara yang tersebar di berbagai pos-pos Pelkes. Berkatilah kebersamaan kami, ya Yesus, Sang Kepala Gereja. Melalui pujian, renungan, dan doa yang kami lakukan bersama keluarga kami, buatlah kami semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berbakti. Amin. Dipersilakan duduk. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga semua kita ada dalam keadaan sehat dan sukacita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang dalam kelemahan tubuh, kiranya firman ini boleh menguatkan kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga,
Inilah kami, umat percaya yang telah Engkau tebus. Kami rindu untuk mendengar sapaan firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah setiap kami agar kami mampu untuk fokus dengan seluruh panca indera yang ada pada kami, dan mampukan kami dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus mengerti akan kehendak-Mu dan melaksanakan dalam hidup beriman kami. Urapi hamba-Mu dan layakan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Dalam firman yang hidup dan berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdiri dan membuka Alkitab kita dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Mazmur 50 ayat 1 sampai 6 akan saya bacakan untuk kita semua. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Ia mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Allah Tritunggal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua orang sahabat, sebut saja si A dan si B. Setelah mereka lulus dari perguruan tinggi, mereka diterima bekerja di sebuah perusahaan yang sama. Setelah mereka bekerja selama 7 tahun, perjalanan karir mereka berbeda. Si A telah mendapatkan promosi sebagai seorang manajer, sementara si B masih menjadi supervisor. Apa yang membedakan perjalanan karir keduanya? Seorang loser atau pesimistis biasanya mengatakan, nasib saya aja yang kurang baik. Yang membedakan perjalanan karir keduanya adalah bagaimana mereka melakukan pekerjaannya. Si A berusaha menambah kapabilitasnya dengan menginvestasikan waktu di luar jam kerjanya untuk mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan menambah pengetahuannya untuk meningkatkan kemampuan kerjanya. Sementara si B, dia melihat untung rugi. Dia merasa rugi apabila dia bekerja di luar jam kerja normal. Lembur atau tidak, kan gajinya sama saja katanya. Dulu ada istilah PGPS ya. Pintar, goblok, penghasilan sama. Karena etos kerja dan attitude yang ditunjukkan oleh si A menyebabkan perusahaan melalui atasan memberikan berbagai penugasan dan challenge kepada dirinya. Sehingga atasannya dengan cepat melihat kemampuan yang bersangkutan dan akhirnya si A dipromosikan menjadi seorang manajer. Bekerja adalah sebuah ibadah aktual, di mana diperlukan kapabilitas, integritas, dan loyalitas pekerjanya untuk maju. Demikian juga dengan kehidupan beriman manusia kepada Allah Sang Pencipta. Diperlukan hal yang sama, kapabilitas, integritas, dan loyalitas dalam mengikut dan melaksanakan semua kehendak Tuhan.
Mazmur 50 adalah Mazmur dari Asaf bin Berekia bin Simea, seorang keturunan Lewi dari Bani Gerson. Kita baca dari 1 Tawarikh 6 ayat 39. Ia ditunjuk oleh Raja Daud untuk menjadi penyanyi utama dan pemain ceracap di kemah suci sampai Raja Salomo membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Ia juga menggubah 12 Mazmur, termasuk Mazmur 73 sampai 83. Mazmur 50 ini adalah sebuah perenungan, pengajaran, dan peringatan atau teguran akan arti ibadah yang sejati. Umat Tuhan diingatkan bahwa Allah itu Maha Kuasa sebagai pencipta alam semesta yang mengendaki perjanjian kekal dengan umatnya. Dalam ayat 1 dikatakan bahwa Allah itu mengendalikan alam semesta ini, bumi dan segala ciptaannya, termasuk benda-benda di langit. Sepanjang waktu dari terbit matahari sampai terbenamnya, dengan sangat presisi. Kita mengingat ya, baru minggu lalu kita mengalami peristiwa kosmik yang luar biasa. Dikatakan sebagai super blood moon, yaitu gerhana matahari total, di mana pada waktu itu matahari kelihatan lebih merah dan maksud saya bulan lebih merah dan lebih besar daripada biasanya karena bulan berada pada titik yang terdekat dengan bumi. Jadi bumi, bulan, dan matahari berada di garis yang sama. Dan BMKG juga sudah memperingatkan bagi masyarakat-masyarakat yang tinggal di pesisir untuk waspada karena dampak dari gerhana bulan total ini biasanya terjadi rob yang mengakibatkan banjir bagi beberapa daerah di pesisir pantai. Bumi kita mengalami dua pergerakan sekaligus, yaitu berevolusi terhadap matahari atau mengitari matahari dan berputar pada sumbunya atau porosnya. Menurut para ahli, kecepatannya 1670 km per jam. Bayangkan, apabila terjadi perubahan pola rotasi bumi ini, maka temperatur bumi ini menjadi tidak menentu, menjadi ekstrim antara temperatur tinggi dan temperatur terendahnya yang dapat mengakibatkan kematian bagi makhluk hidup di dalam bumi. Ayat 2, keberadaan Allah digambarkan sebagai sinar cahaya dari Sion. Bandingkan Lukas 1 ayat 78b, menggambarkan kehadiran Allah sebagai surya pagi yang menghangatkan bumi. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Pada ayat yang ketiga, dikatakan bahwa Allah terus bekerja dalam alam semesta. Dan kehadirannya juga digambarkan sebagai api. Kita bisa baca Keluaran 3 ayat 24, ayat 2 dan 4. Bagaimana Musa bertemu dengan Allah dalam berupa semak api. Dan juga ketika bangsa Israel menjalani padang gurun dengan bantuan tiang api pada waktu malam. Dan juga Allah digambarkan kehadirannya sebagai badai. Keluaran 19 ayat 16 sampai 18. Pada ayat yang keempat sampai kelima, sebagai penguasa alam semesta, Allah sangat peduli dengan keadilan. Ketika umat Allah tidak melakukan kehendaknya, maka mereka akan dipanggil untuk bertanggung jawab. Kita lihat Mazmur 9 ayat 9 sampai 10. Dikatakan, Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan bagi kesesakan.
Perjanjian di sini mengingatkan pada upacara sebagaimana Keluaran 24 ayat 1 sampai 8, yaitu perjanjian Allah dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Dalam upacara pengingatan perjanjian itu, bangsa Israel menyatakan kesediaannya untuk mentaati Tuhan dan hidup sesuai dengan hukumnya. Maka Allah melakukan penghakiman atas pelaksanakan hukum Allah oleh umatnya. Di ayat yang ke-6 bacaan kita dikatakan bahwa Allah adalah hakim yang adil atas seluruh ciptaannya. Dari bacaan ini, ayat 1 sampai 6, umat diingatkan bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Allah. Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia. Ia adalah Allah yang mengenal seluruh ciptaannya. Ayat 11. Dan segala sesuatu yang dimiliki manusia adalah kepunyaan Allah. Ia pemilik dari seluruh alam semesta beserta isinya. Ayat 12b. Karena itu, sebagai wujud ketaatan akan perjanjian Allah dan umatnya, umat diharapkan untuk melaksanakan ibadah yang sejati sebagai respon atas ketaatan kasih karunia Allah. Dalam ayat 23, pasal ini mengatakan ibadah yang sejati adalah memuliakan Allah, mempersembahkan syukur, dan melaksanakan kehendak atau ketetapan Allah dengan jujur. Ibadah sejati ini harus dilaksanakan setiap waktu, pada setiap situasi. Ayat 23 mengatakan, siapa yang melaksanakan ibadah sejati, maka Allah memperlihatkan jalan keselamatannya. Mempersembahkan syukur adalah bukti pengakuan kita akan kedaulatan Allah yang telah lebih dulu mengasihi dan menyelamatkan kita. Dan dengan selalu mempersembahkan syukur dalam segala kondisi, akan semakin mendekatkan hubungan percaya kita kepada Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan syukur yang dimaksud bukan hanya dengan korban-korban ya. Pada waktu itu hewan selain uang dan materi digunakan sebagai korban. Tapi yang dimaksud adalah hati yang bersyukur. Ibadah yang sejati bukan hanya melalui pujian dan doa di dalam ritus-ritus ibadah, tetapi bagaimana hidup yang selalu memuliakan Allah dalam setiap tindakan, serta melakukan semua firman-Nya. Mengimani berarti bukan hanya berhenti pada percaya kepada Allah. Karena orang yang tidak mengenal Allah juga percaya kepada Allah. Orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus juga percaya pada Yesus. Tapi kita diminta selain percaya, kita juga mempercayakan diri kita kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan definisi iman ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Dengan iman kita diharapkan selalu mengandalkan Tuhan. Ayat 15 bacaan kita. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita refleksikan dari firman pada malam hari ini? Kita saat ini berada di Minggu Trinitas dan kita telah memasuki bulan Polkes, bulan pelayanan kesaksian sesuai dengan kalender GPIB. Mazmur 50 ini mau menegur dan mengajak Bapak Ibu dan saya untuk kembali merenungkan cara hidup beriman kita selama ini. Apakah kita sudah melakukan ibadah dengan benar? Apakah masih ibadah kaleng-kaleng kalau orang anak-anak milenial sekarang mengatakan ya. Ibadah kaleng-kaleng itu ibadah yang tergantung situasi. Apakah kita berhenti hanya pada pemahaman ritual percaya
dan berdoa. Apakah tindakan ketaatan kita masih dipengaruhi sikap orang lain dan keadaan di sekeliling kita? Kita belajar dari kegagalan umat Israel yang telah mengikat perjanjian dengan Allah sebagai umat pilihan. Berkali-kali mereka gagal dalam mempertahankan integritas dan loyalitas mereka ketika mereka menghadapi pergumulan, yang akhirnya Allah membiarkan mereka dibuang dan ditaklukkan oleh bangsa lain. Kita tentunya tidak menghendaki keadaan yang buruk terjadi pada diri kita. Sebagaimana umat Israel diingatkan oleh pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 5. Kita baca sekali lagi. Langit memberitakan keadilannya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Kita pun yang telah mengikat perjanjian yang baru dengan Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib, melalui firman ini kita diingatkan bahwa Ia juga kelak akan datang menghakimi kita. Melalui perjanjian ini Allah tidak menghendaki kita binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena itu, sebagai respon atas kasih karunia Allah, maka kehidupan beriman manusia kepada Tuhan memerlukan kapabilitas, integritas, dan loyalitas dalam mengikut dan melaksanakan semua kehendak Tuhan. Kapabilitas iman dengan meningkatkan pengenalan kita akan Allah dapat kita lakukan dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mengikuti ibadah-ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah bagaimana Ibrani 10 ayat 25. Dengan cara itu kita semakin mengenal siapa Tuhan kita dan bagaimana Ia berkarya menyelamatkan kita umat berdosa melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga hubungan kita dengan hubungan Allah dan Allah dipulihkan. Selanjutnya kita juga dapat mengetahui mengapa Allah memanggil dan mengutus kita untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini. Sedangkan integritas dan loyalitas adalah janji yang kita ucapkan ketika kita mengaku percaya dan diuji serta dibuktikan ketika kita menghadapi tantangan dan pergumulan dalam interaksi kita dengan sesama. Apakah kita selalu memperlakukan kehendak Tuhan dalam semua keputusan dan tindakan yang kita buat? Atau kita mudah menyerah dalam tekanan-tekanan persoalan dan pergumulan, apalagi kita saat ini masih mengalami pandemi ya. Sehingga kita mengambil jalan pintas yang hanya menyenangkan kita sesaat untuk kepentingan kita sendiri, namun kita menjauhkan kasih Tuhan dari hidup kita. Kita memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kasih Tuhan melalui seluruh ketaatan dan loyalitas kita kepada Tuhan. Jangan sampai ibadah kita hanya di permukaan saja. Ibadah kaleng-kaleng, ibadah yang semu, ibadah yang palsu, yang hanya rutinitas ritual saja. Ibadah ritual memerlukan aplikasi aktual berupa kesetiaan dalam perbuatan. Ketaatan dan loyalitas tentunya memerlukan kesabaran dan ketekunan iman. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Kita terus belajar, kita terus berupaya taat kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, marilah kita tingkatkan kapabilitas iman kita, integritas dan loyalitas kita kepada Allah,
sebagai ibadah sejati dan merespon ketaatan atas kasih karunia Allah dengan selalu memuliakan Allah, mempersembahkan syukur, dan melaksanakan kehendak atau ketetapan Allah dengan jujur. Kiranya Roh Kudus menuntun kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas kehidupan kami sebagai bangsa dan negara di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda kami. Kami berdoa untuk para penderita COVID-19, kiranya Tuhan datang menjamah mereka, memberikan kekuatan dan sukacita pengharapan dan kesembuhan. Demikian juga bagi keluarga yang ditinggalkan karena kehilangan akibat pandemi COVID-19 ini. Berikan mereka juga kekuatan dan penghiburan ya Bapa. Kami berdoa bagi pemerintah yang menyediakan tenaga kesehatan. Berikan tenaga kesehatan kekuatan dan sukacita dalam melayani, bahkan kemampuan di dalam melayani pasien-pasien yang ada dengan peralatan dan obat-obatan yang disediakan oleh pemerintah. Berikan juga kemampuan finansial bagi pemerintah dalam menyediakan seluruh sarana kesehatan, termasuk vaksin yang disediakan oleh pemerintah, dan pelaksanaannya juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berikan kesadaran pada masyarakat untuk boleh datang mendatangi tempat-tempat vaksinasi, agar apa yang menjadi target pemerintah bagi imunitas komunitas boleh tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Biarlah berkat Tuhan juga boleh tercurah sehingga COVID-19 ini boleh berakhir dari bumi Nusantara dan berakhir juga dari dunia ini Bapak. Kami berdoa juga untuk pemerintah yang terus berupaya mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkannya berupa stimulus-stimulus yang dilakukan, mampukan pemerintah menyediakan pendanaan APBN, sehingga semuanya itu boleh bersama-sama dengan para pengusaha, para pekerja, bahu-membahu mengatasi persoalan yang ada ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi pos-pos pelayanan dan kesaksian yang ada di GPIB. Kiranya Tuhan juga hadir di tengah-tengah pergumulan mereka, memberikan kekuatan bagi pos-pos Pelkes, memberikan kemampuan perekonomian di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi. Biarlah pos-pos pelayanan kesaksian ini juga boleh menjadi kesaksian dan berkat di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Tuhan juga memberkati para pelayan-pelayan di pos-pos Pelkes dan jemaat-jemaat yang menunjang keberadaan pos-pos Pelkes ini, agar semuanya itu hanya menggantungkan seluruh harap dan pinta kepadamu saja. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau menyerahkan majelis sinode, seluruh fungsionarisnya dalam persiapannya untuk melaksanakan persidangan sinode pada bulan Oktober yang akan datang. Kiranya juga Tuhan beserta dengan mereka, memberikan sukacita dan kesehatan pada mereka masing-masing. Kami berdoa Bapa bagi keberadaan kami, jemaat yang hadir dalam ibadah pada malam hari ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita pengharapan selalu bersama dengan anggota keluarga masing-masing.
Bagi jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh, kami datang membawa pergumulan kami kepadamu Bapa. Kami berdoa bagi Bapak Rakut Sembiri, bagi rekan pelayanan kami, Penatua John Lepar, bagi adik kekasih Kurt Louis Patinama, dan bagi Ibu Ana Heda. Kiranya Tuhan berkati pemulihan mereka, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan pakai obat-obatan, sarana yang boleh mereka nikmati, baik makanan, minuman, istirahat, dan cinta kasih dari keluarga, agar semua itu boleh menguatkan, menyehatkan mereka. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk seluruh unsur di dalam pelayanan jemaat kami. Ketua majelis kami, majelis jemaat kami beserta dengan keluarga, Ibu Pendeta Estrina Manusiwa, berkati hambamu ini bersama dengan suami, Ananda Sami, dan juga adiknya Bapak Aris. Biarlah sukacita dan damai sejahtera boleh beserta dengan Ibu Pendeta dan seluruh keluarganya. Juga bagi para presbiter, unit-unit misioner, pengurus-pengurus pelkat, komisi-komisi, BPPJ, dan panitia-panitia yang ada di jemaat kami, mampukan juga mereka untuk membagi waktu untuk berkreativitas melaksanakan program-program yang ada di tengah-tengah pandemi ini. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh pegawai kantor sekretariat majelis jemaat. Kiranya juga Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, mampukan mereka bahu-membahu, saling bekerja sama, sehingga tercipta suatu kondisi yang semakin baik yang dapat menunjang pelayanan jemaat kami. Berkati juga keberadaan gereja kami di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kompleks Kodam Kebun Jeruk. Biarlah gereja kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Mungkin juga kami sebagai jemaat juga boleh Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa ungkapan syukur kami dan doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Ketika menyemangati jemaat di Korintus untuk berpelkes, Paulus berkata, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 12. Persembahan yang kita berikan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan sekaligus mengandung nilai pelayanan dari keluarga kita kepada Tuhan. Sebab melalui dana yang terkumpul, keluarga kita terlibat menopang gereja Tuhan demi mewujudkan pelayanan dan kesaksian. Mari bersyukur dan melayani melalui persembahan sambil memuji Tuhan, pencipta alam Nusantara nan permai. Nyanyian Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan 3. Betapa kita tidak bersyukur
bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit menembak. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kami pun rindu melayani Tuhan melalui perwujudan berbagai bentuk pelayanan dan kesaksian bagi sesama kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga dan menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus. Kepadaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, kebebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya bumi terus menghidupi kita oleh kuasa Sang Pencipta. Kiranya semesta senantiasa mendukung langkah kita oleh karena Roh Kudus. Kiranya hidup berbahagia bersama seluruh makhluk di dalam Yesus Kristus, sumber damai sejahtera. Oh